中求，做到极致。王，万木归阴。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Immortality episode ke-46. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Fang Han bersama dengan teman-temannya berniat untuk mencari senjata legendaris yang berada di segel formasi yang berada di dalam gua misterius, karena mereka mengetahui bahwasannya segel formasi tersebut dikendalikan oleh sebuah senjata legendaris. Tetapi karena kekuatan mereka yang masih belum mampu untuk menghancurkan formasi tersebut, Fang Han pun kemarin berniat untuk bekerja sama dengan naga Yayan, yaitu menyerap esensi dari ular naga hitam, yang walaupun sebenarnya naga Yayan tidak merekomendasi hal tersebut karena kekuatan Fang Han yang masih belum cukup untuk bisa menampung kekuatan dari naga itu. Namun Fang Han tetap memaksakan diri karena mereka tidak memiliki jalan lain. Jadinya mereka memaksakan diri untuk menyerap esensi naga tersebut, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan penetua Yuhua yang sekarang ia berbicara dengan penetua lainnya yang berada di sebuah pagoda kecil. Dengan di sini si penetua Yuhua memberitahu bahwasannya pertempuran besar antara pihak Demon dan juga pihak Badi sebentar lagi akan dimulai. Yang dalam pertempuran tersebut untungnya di sini mereka memiliki jumlah kekuatan yang bisa dibilang mencukupi untuk memenangkan pertempuran itu berkat kerjasama mereka yang akan dilakukan dengan sekte Taiyin. Tetapi penetua yang berada di dalam pagoda itu tidak terlalu setuju untuk bekerja sama dengan sekte Taiyin karena ia menganggap perselisihan mereka terdahulu dengan sekte Taiyin membuat kepercayaan mereka kepada sekte Taiyin tidak bisa dipercaya secara sepenuhnya. Apalagi di sini penetua tersebut bisa merasakan bahwasannya sekte Taiyin memiliki rencana tersembunyi. Tetapi penetua Yuhua meminta kepada penetua tersebut untuk percaya saja kepada sekte Taiyin karena untuk sekarang mereka ini memiliki musuh yang sama, yaitu pihak Demon yang sekarang telah melakukan pergerakan secara misterius di Laut Cina Selatan. Dan juga penetua yang berada di dalam pagoda itu meminta kepada penetua Yuhua untuk segera ikut campur dalam mengembangkan sekte Yuhua karena sekarang ia juga merasa kerepotan. Tetapi penetua sekte Yuhua meminta sedikit waktu lagi kepada penetua tersebut karena ia masih melakukan pelatihannya. Berpindah ke tempat dari Long Xuan dan juga Xiaoling. Di sini mereka berdua berpindah tempat dengan di sini mereka tiba-tiba saja berada di atas atap gua yang dimana mereka mengampung di atas udara dengan gravitasi yang terbalik. Hal ini pun membuat Long Xuan sangat kebingungan bagaimana bisa batu-batu ini mengampung di atas udara padahal tidak ada kekuatan magis yang mengangkatnya, karena Long Xuan tidak merasakan adanya kekuatan magis yang berada di sekitar mereka. Long Xuan pun jadi penasaran sebenarnya siapa orang yang telah membuat mekanisme seperti ini. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Xiaoling mendapatkan sebuah penglihatan dengan adanya suara bising yang membuat telinganya kesakitan, yang dimana penglihatan tersebut adanya sesuatu yang nantinya akan menyerang ke arah mereka berdua. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja batu-batu yang mengapung di atas udara menyerang ke arah Long Xuan dan juga Xiaoling. Di sini pun dengan segera Long Xuan dan juga Xiaoling mencoba untuk menghindari batu-batu tersebut. Long Xuan pun mencoba untuk menghancurkan batu-batu itu menggunakan kekuatan pedangnya, tetapi di saat dirinya mengeluarkan kekuatan es, tiba-tiba saja senjatanya terangkat sendiri oleh kekuatan magis yang berada di batu-batu itu. Dengan pedangnya Long Xuan terbang ke atas udara menempel ke sebuah batu. Tidak hanya Long Xuan tetapi Xiaoling juga mengalami hal yang sama dengan pedangnya nyangkut di atas batu, dan Long Xuan dengan segera menyuruh kepada Xiaoling untuk melepaskan pedangnya. Xiaoling menerima perintah itu, ia pun dengan segera
segera pergi ke tempatnya Long Xuan. Di sini Long Xuan telah menyadari bahwasannya pedang mereka berdua telah diambil oleh simbol kekuatan mata yang mengekang mereka sekarang, yaitu sebuah harta legendaris yang juga membuat mereka terjebak di dalam gua ini. Dan juga pola mata itu dapat mengendalikan logam, yang makanya di sini senjata mereka diambil alih oleh si simbol tersebut. Yang lalu pun setelah itu mereka berdua mendapatkan serangan dari senjata pedang mereka masing-masing. Tetapi di saat itu Xiaoling mengeluarkan sebuah senjata yang tidak terbuat dari logam, yaitu suliling bambu. Melihat hal itu, Long Xuan sangat kaget karena senjata seluring tersebut merupakan senjata dari adik iparnya, yaitu Yu'er. Long Xuan pun bertanya, dari mana kau mendapatkan senjata tersebut? Xiaoling menjawab bahwasanya ia mendapatkan senjata itu atas pemberian dari Yu'er. Yang setelah itu pun Xiaoling memainkan alat musik dari seluring tersebut yang seketika membuat gelombang suara yang menyakiti telinga. Yang juga gelombang suara itu membuat simbol mata juga kehilangan fokusnya, dan pedang Long Xuan pun terlepas dari kendali pola mata itu, yang dengan segera Long Xuan mengembalikan pedangnya, mengendalikan pedang tersebut menyerang si simbol mata itu, membuat tekanan dari simbol mata itu pun akhirnya bisa dihentikan. Yang seketika juga membuat gravitasi di dalam gua itu kembali normal. Dengan di sini Long Xuan dan juga Xiaoling mereka berdua sama-sama terjatuh di atas permukaan gua. Berpindah ke tempat Fang sekarang yang masih menyerap esensi dari ular naga hitam. Ia sekarang merasakan tubuhnya begitu merasa kesakitan karena kekuatan dari esensi ular naga hitam memiliki kekuatan yang sangat kuat sampai membuat tubuhnya Fang Han kesulitan untuk bisa menampungnya. Hampir dirinya merasakan tubuhnya akan meledak. Naga Yayan memaklumi hal tersebut karena kekuatan dari esensi naga hitam yang memang sangatlah kuat. Tetapi di sini Naga Yayan bertanya kepada Fang Han, apakah kau yakin untuk menyerap esensi tersebut? Karena jika Fang Han menyerah, maka Fang Han akan mengalami kerugian. Fang Han menjawab mereka sudah telanjur berada di proses ini, tidak mungkin mereka menyerah. Yang di sini Fang Han tetap melanjutkan penyerapan itu sebaik-baiknya, setidaknya agar bisa mengambil manfaat sebanyak mungkin. 富贵险中求，做到极致。 Tidak lama kemudian, Long Xuan dan juga Xiaoling mereka berdua telah sampai di tempatnya Fang Han, dan di sini mereka sangat kaget karena mereka melihat Fang Han diselimuti oleh aura kekuatan spiritual yang sangat dahsyat. Dan di sini pun Long Xuan telah menyadari bahwasanya Fang Han telah secara paksa untuk menyerap esensi dari ular naga hitam. Yang hal ini tentu saja bagi Long Xuan sangatlah berbahaya karena kekuatan energi sejati yang berada di ular itu sangatlah kuat, yang mungkin di sini Fang Han tidak akan sanggup untuk menampungnya. Tetapi jika Fang Han bisa melampaui dirinya sendiri dan bisa menyerap esensi ular naga hitam itu, maka secara sekejap kekuatan Fang Han akan bisa menerobos ke alam magis tingkatan ketiga. Kemudian pun kita berpindah ke tempat dari pemilik dari Pulau Kekacauan, yang sekarang ia bertemu seorang pria yang bernama Xiaowu, yang dimana ternyata pria ini berasal dari sekte Tain, yang di sini ia mengajak kepada pemilik Pulau Kekacauan untuk melakukan kerjasama dengan sekte Tain. Kembali ke tempatnya Fang Han sekarang tadi sangka telah berhasil menyerap esensi dari ular naga hitam ini, yang hal ini pun membuat Long Xuan sangat senang. Dengan kekuatan Fang sekarang, maka mereka memiliki peluang sangat besar untuk menghancurkan formasi tersebut. Fang Han membenarkan hal itu, dan juga Long Xuan memberitahu kepada Fang Han bahwasanya sebelumnya dirinya bersama dengan Xiaoling telah juga melakukan penyerangan ke formasi mata, yang membuat formasi itu sepertinya akan melemah dan akan membuat peluang mereka untuk bisa menghancurkan formasi ini lebih besar lagi. Fang Han berterima kasih dengan hal itu, dan di sini Fang Han juga memberikan mereka berdua sebuah pil peningkatan kekuatan, yang dimana pil ini akan bisa meningkatkan kekuatan mereka. Xiaoling yang melihat pil ini pun sangat kaget karena pil ini memiliki kualitas tinggi. Tetapi Xiaoling tidak berniat untuk menyerap pil itu dalam waktu yang dekat karena Xiaoling berniat untuk menyimpannya. Tetapi Fang Han melarang hal tersebut. Fang Han mengatakan bahwasanya ia menyuruh kepada Xiaoling untuk memakan pil itu bukan untuk menyimpannya. Jika kau menyimpannya, maka aku akan memberikan masalah untukmu. Xiaoling yang mendengar itu jadi jengkel, dan dia pun mau tidak mau menelan pil itu secara langsung. Long Xuan juga melakukan hal yang sama, yang setelah itu pun mereka berdua berkultivasi di sana, sedangkan Fang Han akan mencari cara untuk menghancurkan formasi ini.
Berpindah ke tempat dari pemilik Pulau Kekacauan yang sekarang ia masih berbicara kepada Xiaowu yang berasal dari Sekte Tain. Dengan di sini Xiaowu ingin bertanya kepada pemilik Pulau Kekacauan mengenai pertemuannya dulu bersama dengan Liu Zhen, yaitu orang yang berasal dari Pulau Cina Selatan. Pemilik Pulau Kekacauan bercerita bahwasanya Liu Zhen merupakan orang yang hebat di Pulau Cina Selatan karena ilmu pengetahuannya tentang alkemis pengobatan yang sangat terampil. Ia bahkan dalam seketika menjadi orang penting karena keterampilan tersebut. Lalu si Xiaowu pun bertanya apa tujuan dari Liu Zhen tersebut. Sang pemilik Pulau Kekacauan tidak ingin memberitahu hal itu kepada si Xiaowu karena ia tahu Sekte Tain tidak sepenuhnya bisa dipercaya. Mendengar hal itu pun membuat Xiaowu merasa kesal karena di sini Sekte Tain secara tidak langsung pernah membantu dari sang pemilik Pulau Kekacauan. Pada akhirnya pun sang pemilik Pulau Kekacauan akan memberitahu rahasianya, tetapi dengan syarat di sini dirinya bisa memiliki ataupun mendapatkan murid seorang kultivator. Namun di saat itu tiba-tiba saja terjadi guncangan yang hal ini pun membuat pemilik Pulau Kekacauan sadar bahwasanya Tain telah membawa orang lain. Namun Xiaowu tidak membenarkan hal tersebut, getaran itu bukan berasal darinya. Yang setelah itu pun pemilik dari Pulau Kekacauan mengeluarkan tungkunya untuk mendeteksi situasi yang sedang terjadi, tetapi tungkunya tidak bisa merespon karena adanya sebuah dinding tak terlihat telah menghalangi tungkunya. Dan ternyata guncangan itu sendiri berasal dari sebuah simbol mata yang berada di dalam gua, yaitu yang berasal dari dalam gua Fang Han dan juga teman-temannya yang sekarang mereka masih terjebak di sana. Tong Xuan dan juga Xiaoling mereka telah keluar dari kultivasi mereka dan di sini mereka menyadari bahwasanya simbol mata sekarang telah meningkatkan kekuatannya dan sekarang mereka di sini harus bekerja sama untuk menghancurkan formasi tersebut. Dengan di sini Xiaoling maju pertama menggunakan senjata selulingnya mencoba untuk mengacaukan formasi mata itu kembali, tetapi sayangnya kali ini gagal. Lalu giliran Fang Han pun menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan salah satu pilar di sana, tetapi tak disangka pilar itu dapat mengembalikan serangannya Fang Han yang secara bersamaan juga si pemilik dari Pulau Kekacauan meningkatkan kekuatan tubuhnya. Jadi di sini tanpa mereka sadari ternyata gua ini ada hubungannya dengan dari sang pemilik Pulau Kekacauan. Fang Han kembali ke tempat dari Long Xuan dan karena kekuatan dari tungku tersebut Fang Han menyadari adanya seseorang yang telah mengawasi mereka. Lalu Fang Han pun menggunakan kekuatan barunya yang berasal dari ular sebelumnya. Dengan di sini ia mengeluarkan kekuatan dari elemen kayu, mengeluarkan rotan raksasa yang dapat menghancurkan pilar tersebut dan pada akhirnya mereka pun bisa keluar dari segel itu. Lalu Fang Han bersama teman-temannya keluar dari gua tersebut, tetapi di saat mereka yang keluar dari gua itu ternyata pemilik dari Pulau Kekacauan juga telah keluar dari tempatnya. Yang di sini Fang Han bersama dengan teman-temannya bertemu dengan pemilik dari Pulau Kekacauan itu. Tetapi sayangnya setelah mereka saling bertemu, alur cerita dari serial Donghua Immortality episode ke-6 46 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian penasaran dengan cerita selanjutnya, bisa kalian tunggu seperti biasa di minggu depan. Biasanya sudah Mimin upload setelah Jumatan, jadinya kalian bisa menikmati video ini setelah pulang dari Jumatan, ataupun bagi kalian yang beruntung sebelum Jumatan juga Mimin telah upload. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 小心周围不是，又不是我讲的。富贵险中求，做到极致。